Kami persilakan kepada media untuk dapat mengabadikan selama 2 menit. Siap monitor, Pak. Baik, kami persilakan kepada tim media untuk dapat mengabadikan momen selama 2 menit. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk tim media untuk dapat kembali. Siap monitor, Pak. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan dan kepada tim media untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Thank
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta istri, yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Sumedang beserta istri, para kepala daerah kota kabupaten tetangga, unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang, pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Sumedang, hadirin undangan yang kami hormati. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, pada hari ini, Kamis 27 April 2023, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Sumedang, akan berlangsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-445 tahun 2023 yang akan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang yang kami hormati Bapak Haji Sidik Jafar SE. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rapat paripurna DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Hari Jadi Sumedang ke-445 hari ini, Kamis tanggal 27 April 2023, kami buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta Ibu dan Wakil Gubernur Jawa Barat, atur nuhun kasembingan anak. Yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat 11. Yang terhormat Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Pangeran Sumedang. Yang kami hormati Ketua Rukun Wargi Sumedang. Yang kami hormati para mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Hari ini hadir Bapak Dr. Haji Misbah, masa jabatan 1998-2003. Terima kasih kesepuhan Pak Misbah. Dan hadir juga di sini Wakil Bupati Haji Taufik Gunawansah SIPM MC periode 2008-2013. Terima kasih Pak Haji Taufik. Yang terhormat para Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten Kota tetangga atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati Komandan Subdenpom Sumedang. Yang kami hormati Ketua Panitia Hari Jadi Sumedang ke-445 tahun 2023 beserta jajaran. Yang kami hormati Komandan Yonif 301 Raider Prabu Kian Santang. Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang beserta para kepala bagian dan pada Sekretariat DPRD. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD.
Yang kami hormati Ketua KPUD, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Rektor, Ketua Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumedang, yang kami hormati para camat, kepala desa, lurah, dan ketua BPD se-Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Ketua Abdesi dan Ketua Forum BPD Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Ketua Dewan Kebudayaan Sumedang, yang kami hormati Ketua Tim Pergerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Ikatan Istri Anggota, dan Ketua Organisasi Wanita lainnya. Yang kami hormati para sesepuh Kabupaten Sumedang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, Ketua Basnas, pimpinan media cetak, elektronik, dan hadirin undangan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang yang saya cintai, saya banggakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi sekaligus melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memperingati hari jadi ke Sumedang ke-445, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga dan senantiasa tetap terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa taat akan risalah dan tuntunannya. Semoga kita sekalian termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, mengawali rapat paripurna pada pagi hari ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalahu ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan 1445 Hijriah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang mengucapkan Selamat Hari Kartini tahun 2023 dengan mengusung tema Perempuan Berdaya, Tingkatkan Martabat dan Kesejahteraan Bersama. Hari Kartini diperingati setiap 21 April. Peringatan ini berawal dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Dalam Kepres tersebut, Presiden Soekarno menetapkan RA Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, melalui Kepres tersebut pula, Bung Karno menetapkan Hari Kartini sebagai hari besar nasional yang jatuh pada tanggal 21 April. Setiap tahunnya dan tanggal 21 April dipilih berdasarkan hari lahir Raden Ajeng Kartini yang lahir pada 21 April 1879. Semoga perjuangan Kartini tetap menjadi inspirasi dan motivasi bagi kaum wanita dan kita semua. Rapat paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang pada tanggal 31 Maret 2023, susunan acara rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-445 hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan sebagaimana telah kami lakukan. 2. Pembacaan riwayat singkat sejarah Sumedang. 3.
sambutan-sambutan terdiri dari: pertama, sambutan Bupati Sumedang; kedua, sambutan Gubernur Jawa Barat; 4, pembacaan doa; 5, penutup. Rapat Paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Usia Sumedang pada tanggal 22 April yang lalu telah menginjak ke 445 tahun, sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Sumedang nomor 01/Keputusan/DPRD/Sumedang/1973 tanggal 8 Oktober 1973 bahwa pada tanggal 22 April 1578 merupakan hari jadi Sumedang, sebuah hitungan yang sangat lama, angka yang harus dilalui oleh sekian banyak generasi, bilangan yang telah mampu memberikan begitu banyak perubahan dan perkembangan dari segenap aspek kehidupan, kemasyarakatan, dan kepemerintahan dalam perkembangan teknologi ke arah serba digital yang semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga dapat membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan berpolitik, berekonomi, bersosial, budaya, bidang pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Rapat Paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet, membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital, masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan berselancar atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak, dan bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar, agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Namun demikian, harus kita sadari bersama bahwa perubahan dan perkembangan tersebut tetap berada pada sumber daya manusia yang tidak boleh tertinggal dari kondisi milenial. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan dan perkembangan tersebut telah banyak memberi dampak terhadap gaya hidup dan pola pikir masyarakat kita. Berbagai pendapat yang saling berseberangan, aneka pandangan yang menimbulkan perselisihan, serta berbagai peristiwa yang lain timbul akibat perubahan dan perkembangan tersebut.
sehingga sedikit banyak dapat mengganggu situasi dan kondisi ketentraman masyarakat kita, serta mempengaruhi kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Rapat Paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Dalam konteks kemajuan pembangunan Kabupaten Sumedang di berbagai bidang, berbagai perubahan dan kemajuan ini harus disikapi secara arif yang dicerminkan oleh sikap, ucapan, perilaku, budi pekerti, dan kebijaksanaan dari segenap elemen masyarakat Sumedang dengan didasari oleh falsafah Insun Medal, Insun Madangan, yang berarti kami lahir untuk menerangi. Yang bermakna setiap diri warga Sumedang, keberadaan dirinya harus menjadi cahaya, menerangi dirinya dan lingkungannya, memiliki tekad untuk senantiasa memberikan sumbangan pikiran dan karya nyata terbaik tanpa pamrih bagi kepentingan lingkungannya di mana dia berada, dan bagi kemajuan bangsa dan negara, serta berpangkal pada kesabaran dan ketawakalan dalam mengarungi kehidupan, senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mencari rezeki jauh dari kerakusan yang membuat gelapnya mata dan hati. Rapat Paripurna DPD yang terhormat, setelah hadirin yang kami hormati, peringatan Hari Jadi Sumedang ke-445 tahun 2023 ini mengambil tema Sumedang Sakti, Surti Ngabakti Pikeun Sumedang Simpati, dalam rangka memberi apresiasi kepada pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Doni Ahmad Munir. Kami pimpinan beserta anggota DPRD sesuai keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang nomor 05 tahun 2023 tentang pemberian piagam penghargaan kepada Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM, Bupati Sumedang, dan Haji Erwan Setiawan SE, Wakil Bupati Sumedang, atas prestasi yang diraih dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semoga piagam ini dapat menjadi simbol kebanggaan rakyat Sumedang terhadap kepemimpinan bupatinya. Selanjutnya, untuk prosesi tahapan acara ini, kami mohon bantuan kepada pembawa acara untuk mengaturnya. Persilahkan. Baik, kami undang dengan hormat kepada Bapak Bupati Sumedang dan juga Ketua DPRD Kabupaten Sumedang untuk dapat maju ke depan. Baik, kami silakan untuk dapat menyerahkan secara langsung piagam penghargaan dari DPRD Kabupaten Sumedang kepada Bapak Bupati Sumedang. Dilanjutkan dengan foto bersama, turut mengundang dengan hormat kepada Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan para pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang untuk dapat bergabung. Kami silakan untuk melaksanakan foto bersama. Baik, mohon izin, hitungan 3, lihat kamera. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, cukup, terima kasih. Yang silakan untuk dapat kembali ke tempat.
selanjutnya saya serahkan kembali kepada Wakil Ketua DPD Kabupaten Sumedang yang kami hormati Bapak Haji Sidik Jafar SE. Kami silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara. Rapat paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Sejalan dengan adanya momentum Hari Jadi Sumedang ke-445, mari bangkitkan kembali gairah semangat membangun Sumedang dengan mewujudkan aparatur yang profesional, dalam melayani masyarakat, dengan berpegang teguh pada nilai agama, budaya, dan teknologi untuk menjawab tantangan pembangunan yang kian dinamis, menuntut penuh kemampuan beradaptasi yang lebih cepat sehingga benar-benar terwujud. Rapat paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, untuk mengetahui dan mengingatkan kembali tentang rentang sejarah Sumedang, marilah kita ikuti dan simak bersama penyampaian sejarah singkat Sumedang sebagai awal terbentuknya pemerintahan di masa lalu yang menjadi tonggak dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumedang saat ini, yang akan disampaikan oleh Saudara Ujang Supriyatna dari Dewan Kebudayaan Sumedang dan Saudari Ristina Martiani dari Sekretariat Daerah. Untuk itu kami persilahkan. Selayang Pandang Sejarah Sumedang. Masa-masa awal kerajaan di Sumedang masih diselumuti oleh kabut, dikarenakan masih kurangnya sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai acuan. Penelusuran sejarah Sumedang era kerajaan lebih banyak dilakukan melalui studi literatur yang didapatkan dari beberapa sumber tradisional seperti babat dan wawacan, serta studi berdasarkan informasi lisan yang didapatkan dari masyarakat secara turun-temurun, yang masih banyak mencampur adukan sejarah dengan mitos yang ada di masyarakat. Berdasarkan sumber-sumber tradisional tersebut, didapatkan informasi bahwa cikal bakal kerajaan Sumedang Larang adalah kerajaan Tembong Agung yang berpusat di Citembong Girang, Kecamatan Ganeas, yang kemudian pindah ke Kampung Muhara, Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharma Raja. Kerajaan Tembong Agung dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih, putra dari Prabu Komara atau Prabu Maharaja Adimulya atau Panji Pamekas, cucu dari Ureti Kandayun, penguasa Galuh. Namun sumber lain menyebutkan bahwa Prabu Guru Aji Putih adalah putra dari Arya Bima Raksa atau Ki Balangantrang, senopati kerajaan Galuh. Prabu Guru Aji Putih ini adalah saudara dari Ratu Permana yang kemudian menurunkan raja-raja Galuh. Dalam naskah kitab Waruga Jagat disebutkan bahwa Prabu Guru Aji Putih bernama Ratu Arya Jaya Sumirat Kancana Putih, yang merupakan putra dari Ratu Nurrasa Kancana Suryamanik atau Guru Ajian, cucu dari Ratu Nurmanik Suryamanah Putih
atau Ratu Guru Dewe yang merupakan putra dari Ratu Nur Cahya Putih. Menurut kitab ini, Prabu Guru Aji Putih merupakan keturunan dari Ratu Nur Kancana Sumirat atau Ratu Berham. Prabu Guru Aji Putih dimakamkan di Cipaku, Kecamatan Dharma Raja, yang saat ini makamnya telah terendam genangan bendungan Jati Gede. Secara garis besar, sejarah awal Sumedang masih banyak diwarnai oleh mitos-mitos yang didapatkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat. Mengenai tahun pasti berdirinya Kerajaan Tembong Agung dan Kerajaan Sumedang Larang pun hingga detik ini belum diketahui secara pasti dan menjadi patokan dalam penulisan sejarah Sumedang, sehingga dapat dimaklumi apabila dalam beberapa sumber referensi pun menuliskan tahun yang berbeda satu sama lainnya sesuai dengan versi yang diambilnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Prabu Guru Aji Putih memerintah Kerajaan Tembong Agung sekitar tahun 1500 Masehi, sedangkan beberapa versi menyebutkan bahwa beliau memerintah tahun 650 Masehi. Kerajaan Tembong Agung dalam perjalanan sejarahnya berubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Terkait dengan pergantian nama kerajaan pun, hingga saat ini belum ada sumber ataupun kesepakatan yang menyebutkan secara pasti kapan Kerajaan Tembong Agung menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Kebanyakan sumber yang beredar menyebutkan bahwa Kerajaan Tembong Agung berubah nama menjadi Sumedang Larang adalah ketika pemerintahan Batara Tungtang Buana atau Prabu Taji Malela atau Resi Cakra Buana. Beberapa sumber lainnya bahkan menyebutkan bahwa setelah Kerajaan Tembong Agung pindah ke Kampung Muhara, Desa Luwihideng, Kecamatan Dharma Raja, Prabu Taji Malela mendirikan kerajaan bernama Hibar Buana di bekas Kerajaan Tembong Agung tersebut. Baru ketika Prabu Taji Malela menekuni ilmu 33 pasal yang dinamai ilmu Kasumedangan, nama negaranya diubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Namun terdapat beberapa referensi yang menyebutkan bahwa nama kerajaan masih Kerajaan Tembong Agung hingga pemerintahan Ratu Pucuk Umun. Setelah Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Kusumadinata I atau yang dikenal dengan nama Pangeran Santri, ibu kota kerajaan dipindahkan ke daerah Kutamaya, Sumedang Selatan. Maka ketika itu pula lah nama Kerajaan Tembong Agung berubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Jika demikian adanya, maka menurut referensi ini, yang menjadi Raja Sumedang Larang pertama adalah Pangeran Kusumadinata I atau Pangeran Santri, yang menjadi cikal bakal atau tutunggul para penguasa atau Pangeran Sumedang berikutnya. Terkait dengan keberlangsungan Kerajaan Tembong Agung sepeninggal Prabu Guru Aji Putih hingga saat ini, belum ada sumber referensi yang menyebutkan dengan jelas keberadaan kerajaan tersebut ketika menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Pendapat yang menyatakan kemungkinan bahwa Kerajaan Tembong Agung pada masa itu masih ada dan di tempat lain berdirilah Kerajaan Sumedang Larang ini berangkat dari sumber yang menyebutkan bahwa setelah Prabu Taji Malela memerintahkan putranya yang bernama Prabu Gajah Agung untuk mencari ibu kota kerajaan yang baru. Prabu Lembu Agung tetap bertahta sebagai Raja Tembong Agung di Dharma Raja. Prabu Lembu Agung yang dikenal pula dengan nama Prabu Lembu Batang Aji memerintah dalam waktu yang cukup singkat, kemudian digantikan oleh putranya Batara Ayah sebagai Raja Kerajaan Tembong Agung berikutnya. Sedangkan di tempat lain,
Prabu Gajah Agung mendirikan kerajaan Sumedang Larang yang berpusat di Ciguling sehingga dikenal dengan nama Prabu Pagulingan. Penjelasan lebih rinci tentang dugaan ini akan dibahas pada pembahasan mengenai Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung. Kata Sumedang Larang diambil dari kalimat filosofis Insun Medal, Insun Madangan yang pernah diucapkan oleh Prabu Taji Malela ketika melihat langit menjadi terang benderang oleh cahaya yang belengkung mirip selendang atau malela. Selama 3 hari 3 malam yang memiliki arti aku lahir, aku menerangi, yang bisa pula berarti saya lahir untuk memberi penerangan. Namun Profesor Anwas Adiwilaga menyebutkan bahwa secara etimologi kata Sumedang berasal dari kata su yang berarti bagus dan medang berarti sejenis kayu yang bagus pada jati, yakni huruf yang banyak tumbuh di Sumedang dulu. Sedangkan istilah Sumedang Larang secara etimologi berasal dari kata su bagus, medang luas, dan larang jarang bandingannya, sehingga Sumedang Larang berarti tanah luas yang bagus jarang bandingannya. Pendapat seperti itu memang bisa dipertahankan. Sebaliknya, bila nama Sumedang Larang dianggap nama asli, akan sulit untuk dibela. Mengapa perkataan larang menjadi hilang? Keterangan tentang nama ini perlu diteliti melalui naskah-naskah kuno yang menyangkut nama Sumedang, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu sumber tertulis yang mengulas mengenai sejarah Sumedang. Pendapat Dr. Aca dalam naskah Kropak nomor 410 awal abad 18 yang berbahasa Sunda kuno dengan judul Carita Ratu Pakuan tentang tokoh Raja Mantri disebutkan Ahistuahan Suanteng Agung sang Raja Gunung sewena juru labuhan dayuhna di Pagulingan mangku bumi di Sumedang Larang. Ratu istri Raja Mantri adalah salah seorang istri Ratu Pakuan. Dalam cerita tradisional Sumedang, ia adalah istri Prabu Siliwangi atau Prabu Linggahyang atau Linggawastu yang merupakan keturunan Sumedang Larang. Tokoh juru labuhan yang merangkap menjadi Mangkubumi Sumedang Larang dalam carita Purwaka Caruban Nagari adalah Ki Gedeng Sindang Kasih atau Majalengka sekarang. Naskah tersebut disalin oleh Pangeran Arya Cirebon dalam tahun 1720 Masehi dari naskah Kertabumi. Lebih penting lagi, dalam salah satu naskah milik Museum Prabu Gesan Ulun yang berjudul Kitab Waruga Jagat yang ditulis dalam tahun 1706 Masehi, nama yang tercantum dalam kitab itu adalah Sumedang Larang. Kemudian dalam naskah yang sejaman yaitu Masalah Pancakaki Karuhun KB, nama yang digunakan adalah juga Sumedang Larang. Maka cukup jelas bahwa nama Sumedang yang sesungguhnya ialah Sumedang Larang. Kemudian untuk mudahnya, orang hanya menyebut Sumedang saja. Seperti halnya nama Ngayogyakarta Hadiningrat, hanya disebut Yogyakarta atau Yogya saja. Dan Pakuan Pajajaran sering disebut Pakuan atau Pajajaran saja. Dalam prasasti Lembaga Kebantenan atau Bekasi yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Baduga digunakan nama Pakuan Pajajaran, Pakuan tanpa Pajajaran, dan Pajajaran tanpa Pakuan. Dalam keropak-keropak Sunda kuno lebih banyak digunakan nama Pakuan. Pendapat Dr. Randa Saleh dan Nasasmita, perkataan Insun Medal sebagai asal nama Sumedang
adalah penafsiran para ahli mistik yang kemungkinan berasal dari konsepsi agama Buddha. Menurut kepercayaan kaum Buddhis, pada saat Siddhartha dilahirkan oleh ibunya di Taman Lumbini, ia langsung melangkahkan kaki di atas bunga teratai dan berkata, "Inilah kelahiranku yang terakhir." Dalam mistik kejawen, kalimat itu kemudian diartikan sebagai penjelmaan pribadi manusia sebagai parusa. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa kata Insun Medal bukanlah kata Sunda, melainkan kata Jawa. Sebab kata Sunda kuno untuk aku adalah aing atau kami. Pendapat Dr. Andes Sidi Ibrahim Bukhari, nama Insun Medal itu berasal dari bahasa Arab, yakni Insun bahasa Arab, insan atau manusia, dan Medal dari Madinah yang berarti kota. Jadi Insun Medal harus diartikan secara kiasan, tidak menurut arti yang sebenarnya, yang artinya kira-kira kota manusia yang pertama di Pasundan. Adapun perubahan kata-kata sedikit itu pun telah disesuaikan dengan bahasa Sunda. Dengan demikian, kota Sumedang dianggap kota pertama setelah Islam masuk Pasundan, sedangkan kata sebelumnya dianggap kota yang lahir di zaman Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Mataram sangat kuat tertanam di kalangan para bangsawan Sumedang. Karena kedudukannya sebagai wakil Mataram di Priangan dalam abad ke-17 secara historis dan filosofis, nama Sumedang Larang inti namanya adalah Medang, yang dalam sejarah menunjukkan salah satu pusat pemerintahan zaman dahulu. Nama Medang terdapat baik di Priangan Timur maupun di Jawa Tengah. Mungkin nama Medang itu diambil dari nama tumbuhan, tapi mungkin pula secara etimologis dimaksudkan secara meluas yang dalam bahasa Sunda sekarang dapat diartikan jembar, sedangkan akar kata dang dengan arti seperti itu terdapat dalam kata-kata pedang, padang, widang, ladang. Kehususannya adalah memakai kata su yang berarti indah atau baik, sedangkan kata larang berarti mahal atau jarang yang dalam arti tandingannya. Maka kesimpulan sementara yang didapatkan dari pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan sumber-sumber yang ada, perlu disadari bahwa nama Sumedang adalah penyingkatan maksud dari kata Sumedang Larang. Dalam sejarahnya, Islam mengalami perkembangan yang cukup besar di Sumedang. Saat Ratu Pucuk Umun, penguasa Sumedang Larang, menikah dengan Pangeran Kusuma Dinata I, atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Santri, di mana kemudian Pangeran Santri dinobatkan menjadi Raja Sumedang Larang pada tanggal 13 bagian gelap bulan Asuji tahun 1452 Saka, atau sekitar tanggal 21 Oktober 1530 Masehi, di mana beliau menjadi Raja Sumedang Larang pertama yang memeluk agama Islam. Sumedang mencapai masa kejayaannya dengan wilayah yang hampir seluas Provinsi Jawa Barat saat ini tatkala dinobatkannya Pangeran Angkawijaya yang bergelar Pangeran Kusuma Dinata II sebagai Raja Sumedang Larang, menggantikan ayahnya Pangeran Santri atau Pangeran Kusuma Dinata I yang ditandai dengan penyerahan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake atau mahkota Raja Pajajaran, dan Prabon yang merupakan pusaka kerajaan Pajajaran oleh 4 orang Kandagalante Pajajaran, yaitu Sang Hyang Hawu, Eyang Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaya, Eyang Nanggana, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana atau Eyang Terong Peon.
pada tanggal 22 April 1578 di Keraton Kutamaya. Peristiwa tersebut sekaligus menandai bahwa Kerajaan Sumedang Larang merupakan pewaris dari Kerajaan Pajajaran yang berhak atas seluruh wilayah kekuasaan Pajajaran. Peristiwa tanggal 22 April 1578 ini kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Sumedang nomor 01/DPRD/Sumedang/Sumedang/1973 tertanggal pada tanggal 8 Oktober 1973 sebagai Hari Jadi Sumedang. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Ujang Supriyatna yang telah membacakan sejarah singkat Sumedang. Beliau sebagai Pamong Budaya Ahli Madya, Bidang Kebudayaan Dispar Budpora Sumedang. Dan kepada Saudari Kristina Martiani sebagai pegawai pada bagian protokol pimpinan Setda Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan penyampaian sejarah singkat tersebut tidak hanya sekedar mengingatkan dan memberi pengetahuan kepada kita tentang Kasang Tukang, lahirnya Sumedang, tetapi lebih dari itu memberi inspirasi tentang kebesaran dan kejayaan Sumedang di masa lalu, kemudian mendorong motivasi kita untuk membangkitkan kembali Dangiang Sumedang di masa mendatang. Bapak Dr. H.C. Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Haji UU Ruzanul Ulum SE. Pak Wagub ini orang yang paling konsisten. Namanya dibolak-balik tetap UU. Ada yang sama Pak Wagub. Yang saya hormati Saudara Ketua beserta para anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang yang hadir pada kesempatan ini, dan untuk Pak Wakil Bupati izin Pak Gubernur dan hadirin, hari ini beliau ke Singapura menemani ayahandanya Pak Haji Umuh yang sedang sakit dirawat di Singapura. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Umuh diberikan kesehatan dan segera bisa kembali bersama-sama kita. Saudara dan Yonib 301 Rider Prabukian Santang dan Subdien POM Sumedang, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala perangkat daerah, kepala bagian di Setda, camat, lurah, dan para kepala desa se-Kabupaten Sumedang, Ketua Kansah SIP, MSI, Wakil Bupati periode sebelumnya, Ketua LVRI dan Ketua PWRI Kabupaten Sumedang beserta jajaran pengurus dan keluarga besar, Ketua Yayasan Nadir Wakaf Penal Sumedang, Ketua YPS serta Ketua Rukun Wargi Sumedang, Ketua beserta keluarga besar Dewan Kebudayaan Sumedang, Ketua tim penggerak PKK yang saya cintai, pimpinan BUMN dan BUMD serta instansi vertikal lainnya, para aparatur pemerintahan desa, BPD yang saya hormati, tokoh masyarakat, alim ulama, para ketua organisasi sosial kemasyarakatan, politik, rekan-rekan jurnalis, para warga masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan, serta hadirin undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Zat yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua sampai dengan saat ini. Karena hidup kita hanya satu kali dan kita tidak tahu kapan akan mati. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan hidup ini sebaik-baiknya dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam rangka meningkatkan kemanfaatan kita kepada masyarakat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang telah sukses mengemban risalah dan melakukan transformasi yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, yang telah melakukan perubahan dari zaman kegelapan ke zaman kecemerlangan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan dan kekurangan kami, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan pada masyarakat yang belum maksimal dan jauh dari sempurna. Diiringi doa semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang tidak hanya diucapkan dalam lisan tapi dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dan ciri-ciri ibadah puasa kita kemarin diterima Allah, yaitu ketika ia semakin meningkatkan ketaatannya dan semakin meninggalkan kemaksiatan setelah Lebaran ini. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, di saat yang fitri ini mari kita bersama-sama untuk berbesar hati, membukakan pintu maaf dan membuka lembaran baru agar kehidupan kita dengan sesama manusia semakin harmonis dan kehidupan kita ke depannya akan semakin lebih baik lagi. Mari kita sucikan lahir dan batin kita. Mari kita hilangkan rasa iri, rasa dengki, prasangka buruk, dendam yang akan mengurangi kebahagiaan kita. Dan mari kita kedepankan rasa cinta, kasih sayang, pemaaf yang akan meningkatkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, tanggal 22 April 1578 merupakan tonggak sejarah yang kita peringati sebagai Hari Jadi Sumedang. Momentum ini mengingatkan kita pada peristiwa penobatan Prabu Gesan Ulun sebagai Nalendra Sumedang Larang, transformasi dari kerajaan Pajajaran. Pada saat itu kepada Prabu Gesan Ulun disematkan mahkota Prabu Siliwangi yang menjadi kebanggaan warga masyarakat Jawa Barat, yakni mahkota Bino Kasih Sang Hyang Pake, mahkota yang mampu menggelorakan semangat juang untuk mengobarkan kembali panji-panji Pajajaran anyar di bumi Sumedang Larang. Kiranya kita semua sewesiwi Prabu Siliwangi, pelanjut kerajaan Sumedang Larang yang kini menjadi Kabupaten Sumedang, dapat mengambil hikmah dan semangat juang dari momentum Hari Jadi Sumedang tersebut. Lebih daripada itu, peringatan Hari Jadi Sumedang ini merupakan ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berlimpah keberkahan
yang diberikan kepada kita segenap tumpah darah dan tanah air tercinta ini, Lembur Matuh, Banjar Karang, Pamidangan, Sumedang. Pada tepatnya lah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perintis, pejuang, dan pendiri Kabupaten Sumedang atas segala jasa dan pengorbanannya, serta kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Terima kasih sekali, saya sangat terharu mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang sebagai kado di hari jadi Sumedang yang ke-445 ini. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dari saya, Doni Ahmad Munir, selaku Bupati Sumedang, kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Forkopimda Gunung Sumedang, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, para sesepuh, tokoh masyarakat dan nonoman Sumedang, serta segenap komponen daerah yang telah mendedikasikan diri dan berperan aktif dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Sumedang yang kita cintai dan memajukan Kabupaten Sumedang yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, tema hari jadi Kabupaten Sumedang tahun ini adalah Sumedang Sakti, dalam arti surti babakti pikeun Sumedang simpati. Jadi intinya lebih proaktif. Maknanya adalah bagaimana di tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2018 dan 2023 ini, jiwa dan raga kita semua terpanggil untuk bahu-membahu, rempuk jungkung sauyunan, mewujudkan visi kita bersama, yakni Sumedang simpati. Sumedang yang sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dan kreatif ekonominya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Alhamdulillah, berbagai capaian pembangunan sudah kita raih. Angka kemiskinan dan pengangguran bisa kita turunkan dengan baik, bahkan rata-rata terbaik yang kedua di Jawa Barat untuk penurunan pertumbuhan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi bisa kita tingkatkan secara signifikan, demikian juga berbagai indikator pembangunan yang lainnya, yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Demikian juga berbagai penghargaan mampu kita raih atas kerjasama kita dengan DPRD dan seluruh komponen masyarakat Sumedang. Ada 117 penghargaan, yakni 68 penghargaan tingkat nasional dan 50 penghargaan tingkat provinsi Jawa Barat. Itu semua tiada lain berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kita semua segenap komponen daerah, serta berkat bimbingan Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak lupa pencapaian tersebut juga atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sumedang kini menjadi kabupaten terdepan di Jawa Barat dalam mengaktualisasikan visi Jabar juara lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, kepada yang terhormat Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang kami cintai dan kami banggakan, tidak ada kata yang paling indah yang dapat kami ucapkan kecuali terima kasih dan rasa bangga kami kepada Bapak. Selama 4 tahun terakhir, banyak bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Sumedang. Terima kasih Kang Emil, terima kasih Pak UU. Mulai dari pembangunan alun-alun Sumedang, gedung kreatif center, comment center, geoteater di Rancakalong, perbaikan ruas jalan dan jembatan,
penataan Kampung Bericak Berinong yang kini bertransformasi menjadi Taman Seribu Cahaya, serta yang tidak kalah monumentalnya adalah pembangunan Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang di Jati Gede 99 meter yang insya Allah sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Gubernur dan akan menjadi destinasi kebanggaan warga Jawa Barat, bahkan kebanggaan Indonesia. Kami berkeyakinan landmark Kujang Sapasang ini pada gilirannya tidak akan kalah pamor dari Garuda Wisnu Kencana di Bali, bahkan dari Menara Eiffel di Paris, Perancis, bahkan daripada Menara Liberty di New York, Amerika Serikat. Yang paling mahal membangun itu adalah membangun bendungannya sampai triliunan sebagai fasilitas penunjang Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang. Terima kasih Bapak Gubernur. Pak Wagub, Sumedang kini bersiap menjemput masa depan menuju world class region and destination. Untuk Pak Gubernur, kebanggaan kami, KRS masyarakat Sumedang dan Jawa Barat, kami segenap warga Sumedang dari tanah leluhur Sumedang Pusat Budaya Sunda mendoakan Bapak panjang umur, sehat, dan tidak salah kalau dalam momentum ini saya pun mendoakan semoga Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil ini diberikan keberkahan untuk mengemban tugas dan meningkatkan pengabdiannya di kancah nasional. Demi kemajuan bangsa dan negara serta Indonesia akan juara di arena global, insya Allah. Bapak Gubernur yang kami hormati, dapat kami laporkan juga bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Pada tanggal 29 April ini kami diundang oleh Bapak Mendagri ke Makassar untuk menerima penghargaan sebagai top 2 atau juara 2 nasional dari 416 kabupaten dan 98 kota se-Indonesia. Kami juga patut berbangga bahwa Sumedang kini mulai berkiprah di arena nasional maupun global. Pada bulan Mei ini, tepatnya 3-4 Mei, Kabupaten Sumedang diundang oleh World Bank untuk mewakili Indonesia mengikuti GovTech Global Forum Governance in the Digital Era di Washington DC, di kantor pusat World Bank di Washington DC. Dan Pak Gubernur pun pada saat yang sama akan ke Amerika mendapatkan penghargaan dari lembaga di Amerika. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Demikian juga pada forum G20 tempo hari di Bali, saya sebagai representasi dari Kabupaten Sumedang mendapatkan kehormatan menjadi narasumber pada sesi Trihita Karna Forum di kampus UID Bali. Hal tersebut tidak lepas dari capaian Kabupaten Sumedang dalam transformasi digital. Alhamdulillah, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kabupaten Sumedang tahun 2022 menembus 3,84. Sumedang meraih penghargaan dari Menteri Pan-RB sebagai kabupaten dengan indeks SPBE terbaik pertama di Indonesia. Bahkan kalau dibandingkan dengan kementerian pun, alhamdulillah untuk indeks SPBE-nya Sumedang ranking kedua setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wajar karena Pak Mendikbud nomor 1 itu mantan bosnya Gojek. Karena itu pula pada bulan Januari lalu saya diundang oleh Bapak Presiden RI ke Istana Negara untuk mengikuti rapat terbatas kabinet dan memaparkan tentang transformasi digital, khususnya
dalam penanganan stunting berbasiskan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kini platform digital yang dikembangkan oleh Kabupaten Sumedang telah diadopsi menjadi kebijakan nasional dan akan diimplementasikan di 50 kabupaten kota percontohan atau piloting. Kami juga saat ini sedang merampungkan Chat GPT berbasis geospasial untuk penanganan kemiskinan. Insya Allah sebentar lagi kami akan memiliki artificial intelligence untuk menangani kemiskinan, dan ini merupakan sebuah terobosan untuk mempermudah dan mempercepat penanganan kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini ada 155 kabupaten kota, kementerian, lembaga, provinsi dan berbagai pihak yang melakukan studi tiru, studi komparatif ke Kabupaten Sumedang, dan saya telah membuat keputusan bupati yang datang ke Sumedang pertama harus menginap di Kabupaten Sumedang, harus belanja di UMKM Sumedang, harus makan di restoran Sumedang, dan harus berkunjung ke berbagai tempat wisata di Sumedang, sehingga akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Sumedang yang akhirnya akan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang. Filosofis insun medal insun madangan, atau aku lahir aku memberikan penerangan, kini mulai kita aktualisasikan dalam percaturan nasional maupun global. Hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Sumedang Larang kini terlahir kembali dan bertransformasi menjadi pajajaran anyar di era society 5.0, dan saatnya kita mengukir prestasi dan meninggalkan legacy, warisan yang terbaik untuk kebaikan anak cucu kita kelak. Dina budaya urang napak, tina teknologi urang napak, pikeun agama urang mapak. Hadirin tamu undangan dan peserta rapat Paripurna DPRD yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan meridhoi segala daya dan upaya kita untuk membangun dan memajukan Kabupaten Sumedang, khususnya dalam mengakselerasi terwujudnya visi Sumedang Simpati tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati hendak kemana obat dicari. Langkung sahur bahe carek, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun. Ditutup dengan pantun, dan saya mohon bisa memperlihatkan semangatnya untuk menyambut pantun ini. Jadi bagus tidak bagus, pokoknya cakepnya yang keras. Terukir indah sebuah nama telah terpatri di dalam hati. Selamat hari jadi yang ke-445 Sumedang Sakti, Sumedang Simpati. Keluarga Gelas Sekai tiba-tiba datang sowan. Di kemarin Gelas Sekai ke Gedung Negara Pak Gubu Cinta. Jadi keluarga Gelas Sekai tiba-tiba datang sowan. Mereka bilang Sumedang itu kota yang asik. Kepada pimpinan beserta para anggota dewan, terima kasih telah menjadi partner yang terbaik. Tak ada rencana pergi kemana-mana. Cuaca dingin, bawaannya pingin ngemil dan minum susu. Rapat paripurna hari ini semakin sempurna berkat kehadiran Pak Gubernur Ridwan Kamil dan Pak Wagub UU. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Sumedang yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari yang terhormat Gubernur Jawa Barat. Kami persilahkan. Bupati tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati selaku Sohibul Hajat, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang bersama pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang sangat kami hormati. Yang kami banggakan Bapak Bupati Sumedang, Bapak Haji Doni Ahmad Munir beserta Ibu. Saya hadir bersama sahabat seperjuangan spesial, dua-duanya hadir. Tepuk tangan untuk Pak UU Ruzanul Ulum. Saya juga hadir dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Atalia Praratia. Yang saya hormati sesepuh mantan Bupati atau Wakil Bupati, Pak Haji Misbah, Pak Taufik, juga Forkopimda yang hadir dari Polres, Kodim maupun Pengadilan Tinggi dan Kejari, Pak Sekda Kabupaten Sumedang, serta jajaran dari pimpinan di Kabupaten Sumedang. Bapak Ibu yang saya hormati, tentulah hari ini hari yang sangat bahagia. Saya sangat terharu juga, ini pertama kali saya hadir. Saya tidak tahu apakah gubernur sebelumnya pernah di sini apa belum, tapi minimal di era saya hadir karena beberapa hal. Belum pernah? Oh, alhamdulillah. Yang pertama, saya memang dari kecil banyak besar di Sumedang. Nenek saya asli Tanjung Kerta, menikah dengan Kiai Haji Muhyiddin sebagai istri. Oleh Bupati Sumedang, kakek saya diminta hijrah dari Garut untuk mendakwahkan Islam. Dikasih tanah di Cimalaka, kemudian karena satu dan lain hal pindah di belakang Masjid Agung di Kaum, sehingga mendirikan pesantren Pagelaran II. Disitulah nenek saya tinggal sampai wafatnya, dan saya anak kedua dari putra pertama nenek saya. Paman saya almarhum Kiai Haji Badruzaman sempat menjadi imam Masjid Agung Sumedang. Jadi Ridwan Kamil, Bapak Ibu, selama nenek saya masih hidup pasti Idul Fitri sholatnya di alun-alun Sumedang. Jadi memori itulah yang pada saat gubernur olah kesempatan takdir Allah. Saya mau dibeberes sebagai mulang tarima karena waktu kecil sholat Idul Fitri ada pas sedek, kira-kira begitu ya. Alhamdulillah kerjasama dengan baik, banyak hal-hal yang ingin saya laporkan untuk Sumedang. Saya juga sangat bangga, ini anggota DPRD ini saya lihat mungkin yang paling Sunda kayaknya, istilah Pak U tadi ya. Sumedang kan pusar Pasundan. Saya lihat yang namanya Pak Asep aja ada 3. Betul ya? Yang namanya Pak Didi 2. Namanya Pak Dede 2 juga. Catatan saya Pak Endang 2 juga.
Pak Atang aya, Pak Jajang aya, Pak Dadang aya. Kirang Sunda kumaha? Aya Bu Ai, aya Pak Uu tuh. Nu teu aya Pak AA. Jadi tidak ada di daerah lain yang sesunda anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Oh, Pak Ono ya. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa cinta kami kepada Sumedang, saya ingin sampaikan satu apresiasi, Pak. Saya tidak dalam rangka bagaimana-bagaimana, tapi saya menyaksikan perubahan Sumedang di era Pak Doni, Pak Erwan ini tepuk tangan sangat luar biasa. Waktu saya masih wali kota Bandung, saya masih ingat Pak Doni menghadap ingin belajar, kira-kira begitu. Ternyata sekarang kerja anak ajarnya melebihi dulu kota yang dicontohnya. Bandung nuju rada riweuh gitu ya. Sumedang harus bertahan terus menjadi cahaya bagi hal-hal baik ya. Dan salah satunya saya amati karena hubungan antara eksekutif dan legislatifnya saya monitor sangat harmonis ya. Karena kalau kita banyak disharmoni yang dirugikan rakyat. Anggaran mohon maaf ya di kabupaten lain mah Pak tidak ketok palu sampai harus mengulangi anggaran tahun sebelumnya karena ketidakharmonisan itu. Di kabupaten lain Bapak Ibu, bupati wakilnya pas siap ya. Sampai viral-viral mungkin Bapak Ibu monitor juga. Makanya saya apresiasi ada prestasinya, ada harmoninya, dan memang kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Tepuk tangan untuk keteladanan Sumedang. Pertama harus diakui perubahan luar biasa. Satu, Cisumdawu insya Allah akan diresmikan 100% dalam waktu dekat. Saya menyaksikan sendiri pertumbuhan ekonomi sepanjang Cisumdawu sudah sangat menggeliat dan luar biasa. Orang-orang ingin pindah ke Jatinangor karena strategis, mau kemana-mana Jawa Barat itu simpulnya Jatinangor ya, mau ke Cirebon, mau ke Kertajati, mau ke Jakarta, mau nanti kalau tol Cigatas, Getaci jadi sampai Pangandaran, semuanya titiknya ada di area Jatinangor ya. Jadi saya ucapkan selamat, dan kalau berkenan dan kalau didukung oleh DPRD Kabupaten Sumedang, kami mengusulkan nama tol Cisumdawu ingin kami usulkan menggunakan nama tokoh Sumedang, yaitu Bapak almarhum Ali Sadikin ya. Kalau secara politik dianggap mewakili karena gubernur terbaik dalam sejarah Jakarta adalah orang Sumedang. Kalau disetujui mari kita usulkan sama-sama, karena sudah ada tradisinya Pak, nama jalan tol dirubah menjadi nama manusia. Ada tol Sediatmo, ada tol MBZ, batur tah eta mah komo. Ya, Muhammad bin Zaid dari karena apa resiprokal, ada jalan Pak Jokowi juga di Abu Dhabi. Tidak ada salahnya kira-kira begitu. Nah, kemudian alun-alun saya lihat ramai sekali, apalagi kemarin saya monitor apa namanya saat Ramadan ngabuburit ya. Alun-alun itu Pak, wajah Pak, ibarat tubuh kita, wajah itu kan yang paling dilihat pertama kali. Jadi kalau wajahnya seperti ibu-ibu ini yang bening, glowing, kan enak dilihatnya ya. Walaupun ibu-ibu ingat ya, cantik itu ada 3, dari sananya, dari dananya, dan dari filter kameranya. Makanya bapak-bapak, ayo nama tong gampil katipunya mun di Instagram gadelis tong percaya heula Pak. Teorina 50-50. Asli nama sok beda. Tamun bapak-bapak ya rumusna, kalau wajah Anda tidak tampan, jadilah pria mapan. Dengan begitu wajahmu termaafkan.
Jadi saya titip alun-alun tempat saya dulu kecil sholat id, teruslah menjadi wajah utama yang dipelihara, penuh kegiatan positif, ruang demokrasi dan lain-lain. Yang kedua, kita harus investasi ke anak cucu Bapak, anak cucu kita. Di masa depan ekonomi digital dikombinasi ekonomi kreatif, itulah masa depan. Itulah kenapa Gedung Kreatif Center itu kami hibahkan menjadi kawah canda di muka, tempat bertemu, tukar gagasan. Mungkin tidak sekarang kelihatannya Pak, tapi percaya sama saya, 5-10 tahun ke depan nanti datang inovasi-inovasi karena sering nongkrong di tempat yang sangat baik, saling menginspirasi, namanya Sumedang Creative Center. Kemudian Comment Center yang kami hibahkan menjadi juga penyemangat Sumedang juara di bidang digital di mana-mana. Tidak hanya di Jawa Barat, Sumedang melesat dalam berbagai prestasi di level nasional. Manjada wajada, di mana ada kemauan pasti selalu ada jalan. Ya, betulan Pak Sekdanya juga ini contoh. Pak Sekda ini kan hasil seleksi, betul? Beliau berani turun dari biasanya bermain di pusat, kira-kira gitu ya Pak Sekda. Kembali ke Sumedang mengabdi terobosan inovasi dan berani ngambil keputusan mendukung Pak Bupati, Wakil Bupati. Hasil Pak tidak membohongi proses. Ya. Kalau prosesnya luar biasa, hasilnya luar biasa. Kemudian juga kami laporkan total sejak saya menjadi gubernur dan Pak UU menjadi wakil gubernur, Sumedang ini yang paling aktif berkomunikasi. La in syakartum la azidanakum, barang siapa mensyukuri nikmat pasti akan ditambah. Jadi Pak Doni ini Pak disirikan Pak ke bupati-bupati lain. Bahasana teh kunaon Sumedang deui, Pak Gubernur teh Sumedang deui cenah kitu. Da Pak Bupati na rajin ya. Pertama selalu bawa opak ya. Kasenang Pak Gubernur. Opak CF baru ngebahas Bankeu. Total Bankeu selama 5 tahun, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat, 1,15 triliun rupiah digelontorkan untuk kemajuan Sumedang yang luar biasa, termasuk juga hampir 5.000 rumah tidak layak huni kami sisihkan, kami bangun untuk warga tidak mampu di Sumedang. Dan juga saya baru tahu dari semua provinsi di Indonesia hanya Jawa Barat yang memberikan bantuan keuangan kepada desa Pak. Kami bantu 700 miliar setiap tahun, dikali 5 tahun 3,5 triliun. Apa hasilnya Bu Ai? Hasilnya Bu, saya menjabat masih ada 1.000 desa miskin diwariskan. Desember 2022 tahun lalu desa miskin tertinggal sangat tertinggal sudah 0 dari 1000-an. Jadi saya mendeklarasikan proklamasi melaporkan di Jawa Barat dari 1000-an Bapak Ibu sudah tidak ada lagi desa tertinggal sangat tertinggal dan desa sejahteranya naik dari 30-an di awal jabatan menjadi 1.100-an desa sejahtera mandiri. Alhamdulillah. Berita terakhir terkait pembangunan di Sumedang ada 2 hal. Satu, insya Allah kalau tidak ada halangan, Menara Kujang Sapasang ya, akan kami resmikan dalam hitungan 1 bulan ke depan. Kalau bisa semua hadir, karena ini akan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia ya. Yang tadinya Jati Gede hanya dilewat begitu saja, sekarang menjadi tujuan. Belum beres menaranya saja Pak, Masjid Al-Kamilnya juga sudah ramai, saya monitor di YouTube di mana-mana, luar biasa. Apalagi kalau menaranya sudah jadi, terinspirasi memang dari Menara Liberty di Amerika. Kebetulan saya akan pergi malam ini mendapatkan penghargaan di New York. Itu menjadi kebanggaan. Dan saya ingat apa yang kami lakukan ini Bapak Ibu sebagai kompensasi ke warga Jati Gede yang sudah berkorban tanah dan peradabannya. Aricai naku batur ibaratnya begitu ya. Yang berkorban adalah warga di situ. Maka dengan kehadiran ini insya Allah dalam waktu singkat
ekonomi pariwisata, minimal buka warungna, minimal parkirna, minimal travelna, belum nanti ada sudah siapa dibangun hotel terapung, dibangun glamping segala rupa. Hanya saya titip itu mayoritas, maksimalkan pegawainya, karyawannya, dan pebisnisnya adalah orang-orang Jati Gede Sumedang. Itu diskresi dari Pak Bupati. Berita terbaru terkait Sumedang juga sudah groundbreaking rumah sakit di Jatinangor, yaitu rumah sakit milik Unpad. Saya gelontorkan dari Pemprov 60 miliar, ya, digabung dengan lain-lain, insya Allah tahun depan akan selesai, dan paling istimewa Pak di Jawa Barat karena menjadi rumah sakit pendidikan. Kemarin Pak Bupati sudah bawa opak lagi, minta rumah sakit kedua katanya. Di mana Pak Bupati? Di Jati Gede. Sedang diproses, tergantung kualitas opak yang dikirim. Tapi intinya uang rakyat kembali ke rakyat. Tugas Pak Gubernur adalah mengatur rasa adil kepada Bapak Ibu semua. Setelah ini juga saya akan ke Depok, karena Depok juga sama paripurna hari jadi itulah keseharian kami membagi rasa adil waktu ke 27 kota kabupaten. Terakhir dari saya melaporkan kemajuan Jawa Barat. Dalam 5 tahun kurang, kami akan selesai di September, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan 510 penghargaan. Ini kalau didaftarkan mungkin rekor muri, tapi tidak perlulah. Ya. Dari dalam dan luar negeri, tambahan minggu ini tambah 1 dari Amerika. Saya sebutkan 10 saja, karena kalau disebutkan 500 bisa sampai maghrib. Yang pertama, kami reformasi birokrasi di Jawa Barat, Bapak Ibu, dengan teknologi. Sama dengan artificial intelligence, dengan semua itu sudah sunatullah, tidak bisa dilawan. Kami berantas korupsi jual beli jabatan dengan aplikasi. Kami bereskan efisiensi anggaran dengan aplikasi dan lain sebagainya. Hasilnya kinerja birokrasi terbaik di Republik ini adalah kinerja PNS ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat. Skornya tertinggi 396, mengalahkan kinerja di seluruh kementerian, lembaga, dan 500-an kota kabupaten. Yang berikutnya, kami juga sangat bangga, dan ini harus jadi kebanggaan kita, orang asing investor paling betah di Jawa Barat. 5 tahun berturut-turut investasi terbesar di Republik ini selalu datang ke tanah Jawa Barat. Terakhir 174 triliun lebih Pak. 1 triliun sama dengan 1000 lapangan pekerjaan. Berarti kalau ada 174 triliun kurang lebih itu yang kita bawa. Ya. Kenapa mereka suka dengan Jawa Barat? Saya survei Pak, Bu. 1, karena infrastruktur di Jawa Barat dianggap paling lengkap, paling canggih dibanding provinsi lain relatif ya. 9 ruas jalan tol sedang dibangun Pak. Salah satu yang menantang adalah menghubungkan nanti Cileunyi ke Garut, ke Tasik, ke Ciamis, ke Banjar, Pangandaran sampai ke Cilacap, paling besar, paling panjang. Kereta api cepat pertama di ASEAN akan selesai di bulan Agustus ini, menghubungkan Jakarta sampai ke Bandung yang tadinya 2-3 jam menjadi 40 menit. Pelabuhan tercanggih terbesar kalau sudah selesai 100% berdiri di Patimban. Ya, itu sudah. Jadi itu satu alasan. Alasan kedua, kenapa orang senang investasi di Jawa Barat? Karena tingkat produktivitas orang Jawa Barat dianggap paling tinggi, paling produktif se-Indonesia. Nama indeksnya itu ICOR, Indeks Efisiensi Kerja. Makin tinggi skornya makin boros waktu untuk menghasilkan satu output. Makin sedikit angkanya makin efisien waktunya. Dan Jawa Barat, Indonesia itu skornya 6. Terbaik di ASEAN skornya 4. Dan alhamdulillah skor indeks produktivitas Jawa Barat tertinggi di Indonesia angkanya 4 ya. Artinya orang Jawa Barat di Baturma sehari bikin 3 potong baju, kita bisa 6 potong baju. Nah inilah
SDM yang harus kita banggakan. Berikutnya, penanganan stunting terbaik di Pulau Jawa juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita turun 4% setahun, sehingga dalam waktu 5 tahun insya Allah zero new stunting menjadi sebuah kebanggaan, sehingga di 2045 kita insya Allah akan menjadi negara adidaya nomor 4 di dunia. 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 kita proklamasi negara adidaya. Siapa yang akan hidup di zaman itu? Anak cucu kita, Bu. Tapi anak cucu kita yang jago digital, yang jago ekonomi kreatif, yang sehat tidak terkena stunting, yang soleh-solehah dan lain sebagainya, itu penting. Saya mengapresiasi juga program keumatan, Maghrib Mengaji di Sumedang juga luar biasa. Jawa Barat saya laporkan, kita ada program satu desa, satu hafiz Quran. Kami gelontorkan miliaran rupiah untuk program itu. Dan alhamdulillah di akhir masa jabatan kami 100% desa di Jawa Barat sekarang punya penghafal 30 juz Al-Quran, sehingga kita melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan, tapi spiritualitas dan agamisnya juga kokoh. Itulah warisan kita sebagai pengambil keputusan yang hidup di era sekarang ini. Kami juga bangga, Sumedang banyak berkorban, salah satunya lokasi bendungan ada di Sumedang, tapi airnya dinikmati oleh kota kabupaten di luar Sumedang. Apa hasilnya, Pak? Jawa Barat dengan industri paling banyak se-Indonesia, tapi sawahnya terjaga. Tahun lalu kami menambahi sawah 58.000 hektar. Hasilnya dengan 3 bendungan sana sini, Jawa Barat swasembada beras 1,3 juta ton setiap tahun. Di dalam 1,3 juta ton ini banyak sumbangan dari bendungan-bendungan yang berada di Sumedang, kira-kira begitu. Dari sisi kondusivitas, penduduk 50 juta Bapak Ibu. Waktu Covid pang repotnya teh Jawa Barat. Tapi saya akhirnya dengan data ini meyakini orang Jawa Barat itu lebih sehat-sehat dibanding orang provinsi lain. Apakah faktor lalab, Pak? Saya tidak hafal. Apakah faktor sering berolahraga? Mungkin itu. Apakah menjaga kesehatan? Karena tingkat kematian oleh COVID warga Jawa Barat dibanding provinsi lain lebih sedikit. Kita yang gugur meninggal 15.000, Bu, provinsi lain 30.000, padahal penduduknya lebih sedikit. Ini saya buktikan di argumentasi kedua. Kenapa kita ini bangsa masyarakat yang sehat di Jawa Barat? Karena hanya provinsi Jawa Barat, Pak Ono, yang juara PON 2 kali berturut-turut. Jadi palembah olahraga, kiranya orang-orang Sunda, jika Pak Gubernur nak ganteng kalem gitunya. Tapi kalau sudah wani ngadu olahraga yang fair play, gitu kan, semua dari pencak silat segala rupa kita buktikan. 2016 juara PON di Jawa Barat masih ada hashtag juara jago kandang. Kita buktikan 2021 di Papua, Jawa Barat memang terbaik di bidang olahraga, sehingga kita mendapat 2 penghargaan sebagai provinsi terbaik pembinaan olahraga, dan saya juga mendapat penghargaan sebagai pembina olahraga terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Tindak kondusivitas, kriminalitas sangat sedikit, Pak, terhadap 50 juta. Kriminalitas hanya 7.000-8.000-an kasus setahun dibanding 50 juta manusia. Provinsi lain, Pak, penduduk hanya 10 juta, kejahatannya 30.000 kasus segala rupa ya. Kita hanya segitu, jadi relatif sangat-sangat aman terkendali. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Kapolres, Kepolisian, TNI yang sudah menjaga 50 juta ini dengan kondusivitas. Terakhir, saya ingin menyampaikan, dan ini sebuah petuah untuk Pak Bupati dan semua. Di era hari ini, Pak, di era media sosial, gampang viral. Nu paling dipikasian ku pejabat ayeuna mah viral. Makanya tong flexing-flexingnya walaupun Elvina KW gitu. Ayeuna mah hese ya. Jadi nasihat saya 2, Pak Bupati. Jika kita bekerja di era hari ini, lakukan 2 hal. 1, bekerja secara teknokratis, terukur indeks ini, indeks itu, indeks ini. Kedua, harus bekerja juga secara populis yang terlihat oleh mata. Makanya ada istilah programnya kadangu, ada istilah programnya karaos katingali, kira-kira begitu. Nah, ini yang saya kombinasikan, Pak.
dengan media sosial memperlihatkan yang bisa dilihat sambil tetap mengurus indeks stunting, menunduk IPM, angka kelahiran ini itu dan sebagainya. Termasuk angka kelahiran kita dianggap PBB terbaik Jawa Barat, indeks KB-nya 2,1. Artinya satu perempuan bisa menghasilkan 2 anak sesuai program dan salah satunya perempuan lagi untuk meneruskan peradaban. Nah, terakhir dari semua 510 harus ada wajah. Jadi Pak Doni sudah betul, ada wajah nanti Menara Kujang Sapasa. Nah, kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat wajahnya adalah Masjid Al-Jabar, Masjid Raya Al-Jabar. Saya undang semua anggota DPRD, bagi yang belum pernah, mangga di Haturanan hadir di masjid terindah, terbesar yang membanggakan kita, karena selama puluhan tahun Jawa Barat nebeng ke Masjid Agung Bandung. Karena masjid itu ada hierarkinya. Kalau di pusat namanya Masjid Negara, ya Istiqlal. Kalau di provinsi namanya Masjid Raya. Kalau di kota kabupaten Masjid Agung. Kalau di kecamatan Masjid Besar. Kalau di desa Masjid Jami. Nah, sekarang di era kami memiliki Masjid Raya Al-Jabar. Di dalamnya ada museum galeri Rasulullah, insya Allah terbaik tercanggih sedunia di sana, di Haturanan, karena tidak jauh dari Sumedang. Itu saja, mengingat kami harus ke Depok untuk melakukan keadilan atensi yang sama. Saya tutup dengan pantun, ini khasnya kami juga, diikuti para bupati wali kota. Mohon dicakepkan. Minum sekoteng dan bala-bala habis berenang, langsung teringat sang mojang pujaan hati. Wilujeng Milangkala Kabupaten Sumedang, semangatlah menuju Sumedang Sakti. Ke Indramayu beli kerang buah delima, ke Tanah Abang beli mutiara. Dirgahayu Kabupaten Sumedang yang ke-445, semoga Sumedang semakin juara. Itu saja. Tadi saya lihat Elvi Sukaisih ada di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hari jadi Sumedang yang ke-445 dan atas telah terselenggaranya rapat paripurna DPRD hari ini dengan lancar dan hikmat. Marilah kita sama-sama berdoa. Untuk hikmatnya pembacaan doa ini, kami persilahkan Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Syakur, ya Rahman, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada siang hari ini
DPRD bisa menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Sumedang ke-445 tahun 2023. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon ridho-Mu ya Allah. Semoga rapat paripurna ini benar-benar membawa berkah lebih besar lagi di masa depan kami, terutama untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang lebih sejahtera dan lebih bermanfaat. Karunia-Mu meliputi langit dan bumi ya Allah. Tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerah-Mu, dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami itu sendiri. Ya Allah, Engkau yang maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami. Ya Allah, seandainya saja Engkau membuka satu dari aib kami, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami. Ya Allah, kami dianggap mulia karena Engkau menutupi aib kami. Betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Engkau tidak membuka aib kami untuk memaksa kami bertaubat, tapi Engkau menunggu kami datang kepadamu. Sekiranya Engkau membinasakan kami ketika berbuat dosa, pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya di akhirat kelak. Betapa sabarnya Engkau menunggu kami ya Allah, sedangkan kami tidak sabar menunggu Engkau mengijabah doa kami yang baru sehari atau 2 hari. Ya Allah, ya Qawiyyu, bimbinglah kami agar rapat kami ke depan bisa melahirkan pikiran-pikiran cerdas, terutama di dalam menyelesaikan persoalan yang kami hadapi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, itulah seburuk tempat kembali. Hindarilah kami semua dari segala kekeliruan, kesalahan, musibah, dan hal-hal lain yang bisa mengganggu kinerja kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ampunilah seluruh dosa-dosa dan kehilapan kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin bangsa kami, serta kami mohon pertolongan-Mu ya Allah agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga mohon jemputlah kami kelak dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, agnini bihalalika an haramik, wa ta'atika am ma'syatik, wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kepada Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang telah memimpin doa. Semoga doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rapat paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, para kepala desa, BPD, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan program pemerintahan. Semoga ke depan kita bersama-sama dapat meningkatkan kerjasama menuju Sumedang yang lebih maju. Rapat paripurna DPD yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Demikian rapat paripurna ini telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu serta para undangan yang hadir di sini, seraya memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPD hari ini. Dirgahayu Sumedang yang ke-445. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Mohon izin kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Bupati, kami pun ingin menyampaikan pantunnya. Tolong masyarakat Sumedang untuk mendengarkannya. Mun urang peryogi hawu, sumping wae ka Sukahayu. Rengse jalan tol Sihundawu keur Sumedang dirgahayu. Hapunten Kang Emil, tarif tolnya dilungsurkeun awis teuing. Narutus jalan ka Hawu. Lepat sekedap. Diulang. Narutus jalan kahuma, sangkan gampang bawa wedang, milangkala ka 445, Sumedang mamprang tambah gandang. Bihari Sumedang sakti, tempatna para jawara, kiwari Sumedang simpati, kawentar mancanagara. Nuhun Pak Bupati. Hiji deui. Ikan hiu minum cikopi. I love you Benopi. Banyak kawan di Benokasi. Sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sumedang hari ini, Kamis tanggal 27 April tahun 2023, secara resmi kami nyatakan ditutup. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, Wakil Ketua Haji Sidik Jabar SE, Fraksi Golkar. Baik, Bapak dan Ibu tamu dengan yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang ke-445 telah selesai. Atas nama seluruh penyelenggara acara, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Kami izin Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur untuk dipoto beserta Ibu. Baik, sekali kami ucapkan terima kasih atas pada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat hal-hal yang kurang pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita lanjutkan dengan foto bersama.